Oke, terima kasih Bu Ati yang udah ngasih saya co-host atau host sehingga bisa ngerekam. Baik, teman-teman, tadi yang saya share ini adalah materi berikutnya dari yang kemarin, karena kemarin hanya sebagai pembuka aja. Kalau ini mana sih? Share screen. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita bicara tentang sistem. Ini malang ini. Di sini tentang subjek pajak ya. Jadi pajak ini eh, apa namanya sub pokok bahasanya yaitu konsep sales assessment system ya. Jadi eh, sistem sistem asesmen sendiri. Kemudian ada subjek pajak penghasilan dan bukan subjek pajak penghasilan ya. Nah, di sini ada sistem pemungutan pajak ya. Jadi eh, pajak penghasilan sebagai pajak langsung ya, pajak penghasilan sebagai pajak langsung. Jadi ada pengertian dulu di sini bahwa pengertian umum yang membedakan kedua jenis pajak itu ya adalah bahwa pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Jadi langsung ya, pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarkannya. Jadi tidak bisa diwakilkan. Dan yang kedua, pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Jadi ada dua ya, teman-teman. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dari kedua pengertian di atas, dapat dilihat adanya tiga unsur yang sama-sama dimiliki keduanya, yaitu yang pertama penanggung jawab pajak atau wajib pajak, yaitu orang yang secara hukum atau yuridis formalnya ini adalah atau harus membayar pajak, yaitu wajib pajak. Dan yang kedua, ya jadi di sini ada tiga unsur yang sama-sama dimiliki kedua tadi, baik itu langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penanggung pajak adalah orang yang membayar pajak dalam arti ekonomis. Ya, jadi orang yang menanggung atau yang membayar pajak, penanggung pajak ya. Misalnya di sini ada satu eh, apa anggap aja pajak penghasilan, tapi ada yang menanggung pajaknya, misalnya perusahaan menanggung pajak karyawannya ya. Yang ketiga, memikul pajak atau destinataris, yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak ya. Itu adalah tiga kesamaan atau tiga yang sama-sama ada dalam pajak langsung maupun pajak yang tidak langsung. Kita lanjut di slide berikutnya, pengertian subjek pajak. Ya, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ya, subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak, yaitu subjek pajak. Ya, biasanya disingkat SB. Ya, di sini ada subjek pajak. Subjek pajak ini meliputi yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Jadi bentuknya masih global, warisan itu belum dibagi ke si A, si B, si C anak, tergantung, jadi banyak
anak atau yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga subjek pajak meliputi ini adalah subjek pajak badan, dan yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT, bentuk usaha tetap, ya. Di sini ada pengertian subjek pajak juga. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ini menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 huruf A. Nah, tinggal teman-teman cari Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Jadi maksudnya gini, kalau belum terbagi masih utuh, taruhlah misalkan ada yang kena pajak itu setelah dirupiahkan itu ada 1 miliar misalnya. Nah itu kalau si uang itu belum dibagikan kepada ahli waris, itu lebih mudah mengenakan pajaknya, ya, daripada nanti udah dibagi malah susah karena harus ada ganti nama inilah itulah gitu ya. Tapi kalau masih satu satu kesatuan yang belum dibagikan, ya itu atau merupakan subjek pajak pengganti. Jadi itu dikenakan eh, ada yang namanya apa, pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan yang tetap dapat dilaksanakan. Ya, itu akan lebih memudahkan dan tidak tidak ribet bahasanya gitu. Karena kalau udah dibagi-bagi kan misalnya sertifikat tanah sekian meter buat anak yang paling besar, sekian meter atau sekian hektar buat anak yang kedua, ketiga dan berikutnya. Nah, itu akan susah juga nanti ngitung pajaknya. Tapi kalau di masih satu kesatuan, jadi utuh itu udah nanti walaupun sudah dibagikan itu udah bayar pajak, ya. Kita lanjut di perbedaan antara, wah ini menghalangi ya. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri, ya, dengan wajib pajak luar negeri. Ya, tadi penjelasan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama, wajib pajak dalam negeri, WPDN, wajib pajak dalam negeri, ya, itu dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya, jadi wajib pajak dalam negeri. Jadi penghasilan yang diterima baik dalam negeri maupun dari luar negeri itu kena pajak. Ya, kalau ada wajib pajak dalam negeri. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Ya, jadi wajib pajak, ada perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Ya, kalau yang wajib pajak dalam negeri, ya, ini misalnya orang kita pribumi dikenakan pajak baik itu penghasilan yang diterima dari negara kita sendiri maupun dari luar negara. Misalnya eh, kita punya perusahaan di negara sebelah misalnya. Tapi kalau wajib pajak luar negeri di sini dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari penghasilan di Indonesia. Jadi banyak orang-orang Korea, orang orang Cina yang punya usaha di Indonesia itu wajib kena pajak, namanya wajib pajak luar negeri. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan neto dengan tarif umum, ya.
penghasilan neto dengan tarif umum. Tapi kalau wajib pajak luar negeri, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto, ya, dengan tarif sepadan, kecuali wajib pajak luar negeri tersebut menjalankan usahanya atau menjalankan bisnisnya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, di mana BUT tadi ya memiliki kewajiban pajak yang sama dengan wajib pajak dalam negeri. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini adalah wajib menyampaikan SPT. Nah, kemudian yang diwajib pajak luar negeri itu adalah tidak wajib menyampaikan SPT. Ya, jadi itu perbedaannya. Tadi kalau kita bicara tentang neto dan bruto, ya. Jadi di sini mungkin teman-teman ada yang tahu bruto atau neto itu apa. Ya, di sini kalau neto itu penghasilan yang sudah bersih. Tapi kalau bruto itu penghasilan kotor, ya, dari seseorang yang mempunyai penghasilan masih kotor, belum dipotong ini itu namanya bruto. Ya, jadi perbedaannya antara mungkin teman-teman yang bukan backgroundnya akuntansi, yang dulunya waktu zaman SMA-nya bukan jurusannya IPS, itu pasti agak bingung apa sih bruto, neto, ya. Tapi kalau udah belajar akuntansi atau minimal eh, pernah belajar itu pasti oh neto itu ini, oh bruto ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jualan, misalnya kita punya usaha online, modalnya 50 juta, ya. Kemudian perharinya itu misalkan ada omset satu hari dapatnya, misalkan jualannya makanan lah, satu hari itu dapat omset 3 juta. Nah itu masih bruto, ya, karena itu harus dipisahkan antara modal, antara biaya operasional, pokoknya eh, dari hasil itu dikurangi dengan ini apa namanya BO apa bukan back of campaign ya. Jadi HPP-nya harus jelas dulu, ya. Harga pokok produksinya berapa. Nah, baru dikatakan neto kalau sudah dikurangi dengan ini itu dan bersihnya itu baru netonya. Nah, yang di sini perbedaannya bahwa penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan neto dengan tarif umum. Maksudnya yang dikenakan pajak itu dari hasil atau keuntungannya aja, dari bersih penghasilannya. Setelah dikurangi ternyata eh, penghasilan netonya misalkan 3 juta. Nah, yang 3 juta itulah yang kena pajak. Pajaknya misalkan 10%. 3 juta dari 10% dari 3 juta, 10% dari 3 juta adalah misalkan 3 berapa? 300.000, ya. Atau 30.000. Coba yang ada nggak yang bisa ngitung? Kalau 30% dari 3 juta berapa? Coba ada yang bisa ngitung? Orang akuntansi ini. 300, Pak. 300.000, baik ya, jangan sampai ketuker. Nah itu berarti dia kena pajaknya misalnya tadi 10% dari neto, netonya 3 juta, berarti hanya 300.000. Tapi kalau di wajib pajak yang luar negeri, penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali wajib pajak luar negeri tersebut menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap. Nah, maksudnya di sini, nah kalau kita misalkan orang luar itu
mempunyai perusahaan di kita tapi tetap gitu ya sampai tetap di sini lebih dari 10 sampai atau 15 10 sampai 15 tahun. Nah, itu akan perlakuannya akan disamakan dengan wajib pajak dalam negeri ya. Jadi tapi kalau eh, musiman misalkan lagi musim apa ya, taruhlah musim dalam bulan Ramadan misalnya ada orang Timur Tengah yang jualan kurma di Indonesia itu kan tidak menetap misalnya. Itu nanti dikenakannya dari penghasilan bruto. Ya, itu kena pajak. Kemudian yang ini SPT di sini bahwa kalau wajib pajak dalam negeri itu wajib menyampaikan SPT. Tetapi kalau misalkan dari wajib pajak luar negeri itu tidak wajib karena kewajiban pajaknya dipenuhi dengan pemotongan pajak yang bersifat final. Ya, jadi tidak harus membuat surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan tahunan, SPT tahunan pajak, ya, SPT pajak. Tapi kalau orang kita, orang wajib pajak dalam negeri itu wajib menyampaikan pajak. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai penghasilan di atas 10 juta, itu wajib mempunyai apa namanya kartu apa ya kartu wajib pajak itu ya, supaya nanti teman-teman tiap tahunnya harus bayar pajak, dikenakan pajak entah itu berapa persennya itu tergantung dari besar kecilnya atau aturan yang ada, tarif umum ya. Bisa klik di internet di sini misalnya pajak, besaran pajak yang berlaku sekarang, besaran pajak penghasilan. Nah, di sini ya, di sini kalau penghasilannya 50 juta sampai 250 juta itu dikenai pajak, tarif pajak penghasilan 15%. Nah, kalau 250 juta sampai 500 30%, 500 juta ke atas 30%. Nah, itu adalah besaran pajak ya. Jadi kalau 50 juta ke bawah ya itu atau 50 juta lah itu kena sekitar 5% pajak penghasilannya. Jadi kalau teman-teman udah punya penghasilan 50 juta itu harus bayar pajak 5%-nya. Itu adalah kewajiban dan harus mempunyai eh, itu kartu pajak itu ya. Sama harus selalu membuat wajib membuat SPT ya, surat pemerintahan tahunan. Kemudian yang berikutnya tentang kewajiban pajak subjektif. Ya, di sini ada 3 kolom. Yang pertama subjek pajak. Ya, subjek pajak ini dibagi 2, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan subjek pajak eh, bentuk usaha tetap (BUT). Nah, di sini kolom yang kedua mulai kewajiban subjektif dan berakhirnya kewajiban subjektif. Nah, kalau kita satu-satu kita telusuri bahwa dalam subjek pajak dalam negeri dulu, bahwa orang pribadi ya saat dilahirkan berniat tinggal di Indonesia atau sejak hari pertama berada di Indonesia, itu udah mempunyai kewajiban sebagai atau kewajiban pajak subjektif. Jadi pas lahir di Indonesia dan akan menetap di Indonesia ya. Kemudian yang kalau berakhirnya kewajiban subjektif saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, itu udah tidak kena lagi ya, tidak wajib subjektif lagi. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya ada yang namanya di sini
Misalnya siapa ya? Di sini ada yang namanya Ai Astri. Nah, Ai Astri di sini ternyata dia lahir misalnya di Jakarta atau di Sukabumi atau di Garut. Nah, tapi baru 5 tahun pindah kependudukannya ke Amerika. Nah, itu udah nggak kena pajak lagi. Tapi kalau masih di Indonesia atau mempunyai kewajiban subjektif, ya, pajak subjektif. Yang kedua, warisan yang belum terbagi. Nah, di sini mulai kewajiban subjektifnya saat timbulnya warisan yang belum terbagi atau pewaris meninggal. Jadi taruhlah orang tuanya orang kaya, punya lahan 15 hektar, terus wafat. Nah, itu kan harus dibagikan tuh warisannya. Nah, yang belum terbagikan itu kan itu masih kewajiban subjektif atau bayar pajak. Berakhirnya kapan? Saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Nah, kalau sudah dibagi ke ahli warisnya itu berakhirlah subjektif pajak, tapi akan dibayar pajaknya oleh masing-masing penerima atau ahli warisnya sesuai dengan besaran jumlah besaran nilai NJOP-nya, nilai jual objek pajaknya, ya. Jadi kalau udah dipecah itu berakhir, tapi akan muncul kewajiban pajak dari orang per orang yang sebagai ahli waris yang nerimanya. Misalkan lo mobilnya si si pewarisnya meninggalkan 10 mobil. Nah, anaknya cuma 5, berarti satu orang anggap aja 2 mobil. Nah, 2 mobil nanti per ahli waris akan kena pajak dari yang 2 mobil itu, bukan yang dari yang 10. Ya, tapi kalau misalnya pas tahun pajak itu pewarisnya meninggal dan belum dibagi, itu harus dibayar pajak sebanyak 10 mobil. Tahun berikutnya baru karena sudah dibagikan, ya harus tergantung kepada atau yang bayar bagi ahli waris yang mempunyai barang dari warisan tersebut. Ya, bagaimana kalau sampai 2 tahun belum dibagikan? Ya berarti itu ada yang namanya tadi warisan yang belum terbagi, tetap pajaknya global. Ya. Kemudian yang ketiga badan, di sini subjek pajak dalam negeri, subjek pajaknya badan, mulai berkewajiban atau kewajiban subjektifnya yaitu saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan mempunyai badan usaha, ya misalnya bikin SIUP, ya dinotaris tertera di situ bahwa usaha misalkan PT atau CP ini berdiri sejak tanggal sekian. Nah, sejak didirikan dan berkedudukan di Indonesia itu mempunyai kewajiban subjektif pajak. Pun berikutnya kalau dibubarkan tidak lagi berkedudukan, misalnya bangkrut atau mungkin para pemegang sahamnya berselisih, akhirnya udah CP-nya dibubarkan aja. Nah, itu udah berakhir juga kewajiban subjek pajaknya, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan kita punya perusahaan tapi tidak jalan, gimana? Tetap berkewajiban pajaknya ada, cuman berbedanya kalau di pajak penghasilannya pasti bisa nihil, ya, bisa nol atau mungkin lebih kecil atau kecil karena tidak ada pemasukan neto atau brutonya, ya. Yang berikutnya yang B di sini yaitu bentuk yang B subjek pajak luar negeri. Nah, tadi dalam negeri, sekarang luar negeri. Yang pertama orang pribadi, ya, saat orang pribadi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Saat orang pribadi menjalankan usaha dan atau melakukan kegiatan menerima memperoleh penghasilan di
Jadi orang-orang kita yang mempunyai usaha di Indonesia juga, misalnya contoh yang sekarang nyata, misalnya yang jadi anak singkong itu siapa? Aduh, yang punya Transmart itu. Nah, itu juga kan pengusaha orang Indonesia itu adalah mempunyai kewajiban subjektif pajak. Nah, kapan berakhirnya orang pribadi saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ternyata perusahaannya bangkrut karena pandemi misalnya, sehingga tidak bisa meneruskan usaha yaitu dengan sendirinya atau harus membuat laporan bahwa perusahaannya sudah tidak berjalan supaya tidak kena pajak. Kalau tidak ada laporan, itu pasti akan ditelusuri terus sama eh, Dirjen Pajak, ya. Kemudian yang kedua, ya subjek pajak dalam luar negeri ini yang subjeknya badan. Saat badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan menerima memperoleh penghasilan di Indonesia. Sama kayak tadi. Jadi kalau masih ada dan berdiri di Indonesia ya kena wajib pajak. Kalau udah bubar ya tidak lagi kena pajak. Ya. Yang ketiga atau C yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia. Badan bentuk usaha tetapnya mulai berada di Indonesia itu mulai kena pajak. Dan kebalikannya kalau sudah tidak berada lagi di Indonesia ya sudah tidak kena pajak, logikanya begitu. Ya, itu materi sementara. Kan kita 45 menit ini masih ada waktu, saya kasih toleran sampai jam 14.50 atau sampai jam 15 deh, masih ada. Nah, ya seperti yang kemarin teman-teman lihat di berita, itu kan ada namanya kasus tentang anak seorang petinggi orang pajak yang melakukan tindakan semena-mena. Nah, apa yang terjadi? Yaitulah namanya kita sebagai anak itu harus menjaga apa ya kepada orang tua kita, ya, karena harta itu kan bukan hasil keringatnya dia sendiri, tapi orang tuanya yang bekerja. Tapi dia memamerkan kemewahan-kemewahan dan melakukan tindakan semena-mena karena merasa orang kaya. Nah, akhirnya terjadi apa? Ditelusurilah dari mana penghasilan bapaknya. Akhirnya kenalah bahwa banyak transaksi-transaksi yang mencurigakan, ya, sehingga dikategorikan bahwa kasus pajak yang sekarang lagi viral, Bapak siapa itu, RAT itu, Rapli ya, RAT itu adalah Gayus Tambunan yang kedua. Nah, mungkin dulu sempat ramai dan di dunia maya atau dunia nyata bahwa petinggi pajak eh, sampai hartanya berlimpah yaitu Gayus Tambunan. Sehingga walaupun dia di penjara bisa jalan-jalan ke Bali lihat tenis. Wah, itu kan. Nah, sekarang ada lagi yang kedua nih, Rapli ini. Ya, bapaknya Mario ini. Nah, sekarang lagi dibidik dari mana harta kekayaan ternyata ada beberapa, bahkan ada sekian ratus transaksi yang mencurigakan. Nah, di situ ada kong kali kong antara pegawai pajak dengan perusahaan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman eh, apa ya? Itulah larinya kita ke attitude lagi, ya. Jadi walaupun kita tetap kita mau jadi pengusaha, mau jadi pegawai negeri, mau jadi karyawan swasta, atau mungkin mau jadi supir, supir angkot, tukang becak sekalipun, atau kuli bangunan juga, kalau mempunyai attitude yang baik, yang bagus, itu akan lebih dihargai, ya.
Attitude itu sangat penting ya buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ini akan menggantikan kami-kami atau para pejabat di Indonesia, itu harus ditanamkan dari sekarang attitude yang baik ya. Karena dengan attitude yang baik, ya yang sederhana aja, ya yang sederhana misalnya begini. Misalnya kalau kita diundang eh, sama orang atau sama kampus atau sama dosen misalnya, itu hadir duluan, itu attitude, menunjukkan attitude yang baik ya. Contoh sederhana begitu. Kadang-kadang kan terus ke orang tua juga, jangan jangan memakai bahasa yang tidak baik diucapkan, karena walaupun gimana juga sejelek-jelek apapun itu orang tua kita ya. Itu juga menunjukkan attitude yang baik ya. Jadi saya punya cerita ini sebelum kita berakhir. Saya punya cerita, ada seorang mantan presiden India namanya Abdul Kalam. Teman-teman bisa diklik di internet, Abdul Kalam, mantan presiden India. Nah, di situ menunjukkan bahwa dia mempunyai attitude yang baik. Nah, ceritanya waktu dia atau Abdul Kalam kecil, itu ceritanya eh, saat duduk di meja, di kursi meja makan, ada ayahnya, ada ibunya. Kemudian ibunya itu membuat roti yang gosong, ya. Jadi si ayahnya itu dikasih di piring itu sama ibunya itu roti yang gosong. Nah, dalam hati si Abdul Kalam kecil, dia bicara, loh, kok ibu ngasih roti gosong? Apa coba reaksi ayahnya? Dia dia menunggu reaksi ayahnya, ya. Tetapi yang terjadi apa? Ayahnya tetap memakan roti yang gosong itu selayaknya tidak terjadi apa-apa. Jadi dia santai aja makan, kayak enak aja lah gitu. Nah, akhirnya, loh, kok ayah saya tidak marah gitu ya. Nah, pas sudah selesai malamnya itu, si Abdul Kalam itu bertanya, wahai ayah, kata, kenapa ayah? Ayah memang suka roti yang gosong. Kemudian ayahnya menjawab, sebetulnya saya tidak suka, nak. Tapi kok ayah tidak marah sama ibu? Nah, kata si Abdul Kalam kecil. Nah, kata ayahnya, nak, katanya, ibu kamu itu udah seharian bekerja dari pagi, dari mulai bangun tidur sampai ke tidur, mau tidur lagi itu capek kerja, ngurus kita, ngurus rumah, ngurus ini, nyuci apa, istrika segala lah. Ya, ayah menyadari ibu kasihan. Tapi ayah tidak boleh menunjukkan bahwa ayah itu eh, tidak suka atau kecewa dengan roti gosong itu. Kenapa? Karena ayah menghargai bahwa ibu kamu itu capek. Ayah tidak mau menyakiti. Dia udah sakit sebetulnya, udah capek, tapi ayah tidak mau menyakiti yang kedua kalinya. Sehingga kalau ayah bilang jujur, roti ini gosong dan tidak dimakan, pasti ibu akan sakit dan kecewa. Nah, dari situ si Abdul Kalam menilai, oh berarti dari pembelajaran itu dia meniru pembelajaran bahwa attitude ayahnya itu sangat bagus. Sehingga dia tiru, dan itu terjadi sangat viral di India bahwa anak atau eh, si Presiden Abdul Kalam itu adalah presiden yang mempunyai attitude yang sangat baik karena dia banyak belajar dari ayahnya. Nah, dari situ kita bisa mengambil makna bahwa seburuk apapun yang kita terima, kita kita hadapi dan kita terima dengan senyum. Karena dengan senyum itu akan membawa
orang lain bahagia, ya, yang memberi kita bahagia, ya, walaupun kalau kita jujur itu pasti menyakitkan, ya, dalam arti kalau wah ini makanan kok gosong, nah itu kan menyakitkan. Tapi kalau dengan cara menunjukkan atau menutupi itu semua, ya mereka atau orang yang memberi itu akan merasa dihargai. Ya, jadi makna dari roti gosong di sini sebetulnya bukan dari rotinya, tapi dari eh, penanaman attitude yang diberikan dari seorang ayah kepada Abdul Kalam kecil yang notabene beliau itu mantan presiden India. Ya, itu silakan teman-teman kalau ada waktu diklik Abdul Kalam dengan roti gosong. Nah, itu ada. Itu adalah cerita singkat saya. Kenapa ini tidak ada kaitan dengan pajak, tapi sangat erat karena dengan kalau kita punya attitude yang baik, ya, itu eh, kejadian bapaknya Mario itu tidak akan terjadi. Ya, pasti tidak akan terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak memakai atau tidak mempunyai attitude yang baik. Attitude yang baik sebagai seorang petinggi atau sebagai seorang pelayan masyarakat dari Dirjen Pajak. Ya, dari situ teman-teman bisa ambil hikmahnya bahwa kalau kita bekerja dimanapun kita bekerja, apalagi berkaitan dengan eh, pelayanan masyarakat, harus menunjukkan attitude yang baik. Ya, karena keselamatan itu salah satunya dari attitude yang baik, hidup kita akan selamat selamanya, dunia akhirat. Mungkin itu dari saya, ada 3 menit, silakan ada yang ditanyakan teman-teman. Itu materi saya. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada ternyata. Ini mudah-mudahan tidak pada tidur ya, karena jam ini adalah jam yang banyak godaannya untuk tidur, jam siang. Alhamdulillah. Ya, iya. Alhamdulillah, Pak. Ya, baik. Mungkin kita akan sampai jam 3 kurang 15 seharusnya ya kalau kita ngikutin jadwal. Tapi karena tadi masuknya juga nunggu teman-teman lewat, jadi saya lewatin juga sampai kita sepakat sampai jam 15. Ada 2 menit lagi di jamnya saya. Silakan kalau ada yang didiskusikan ya tentang roti gosong, silakan teman-teman klik di internet. Pasti menarik lah. Itu memotivasi kita menjadi seorang yang lebih baik. Yang mempunyai attitude yang baik. Kita kita bukan berarti di Indonesia tidak ada yang berattitude baik, cuman saya suka aja ngelihat atau lihat dari motivasi dari si Abdul Kalam kecil, mantan presiden India. Silakan, ada yang ditanyakan? Pak, Ya, silakan. atas nama saya Puham mau bertanya, tapi bukan materi sekarang, materi minggu ke belakang, boleh? Minggu ke belakang boleh. Tentang apa nih? Tentang pajak kendaraan. Ya, terus? Kan contohnya kan saya beli motor atas nama, bukan nama saya. Kan? Ya. Terus? Kalau saya mau mengisi pajak itu bisa nggak sama saya diwakilin atau yang dimiliki motor itu? Terus udah Gitu. baik. Pajaknya jadi gini ya jadi gini, pajaknya kenapa? Pajaknya bisa diwakilin nggak gitu? Jadi gini ya buat Saiful atau teman-teman yang lain. Jadi kalau pertanyaan dari Saiful ini bahwa beliau itu membeli motor dari
membeli motor dengan atas nama bukan nama sendiri. Ya, anggap aja contohnya misalkan nama temennya lah misalnya. Saiful itu beli motor atas nama Asep atau temennya. Nah, otomatis kan di dalam STNK itu tertera adalah orang yang membeli motor itu pertama. Ya, STNK. Ya, termasuk di BPKB juga. Nah, jadi yang wajib membayar pajak itu yang tertera namanya di situ. Ya. Nah, tadi kalau dikatakan Saiful bahwa motor itu sudah dibeli sama Saiful, ya, berarti yang mempunyai kewajiban bayar pajak adalah yang mempunyai motor itu, karena secara ijab kabul atau secara eh, dalam ya ijab kabul itu bahwa kendaraan itu udah berpindah tangan kepada Saiful, cuman masih atas nama Asep misalnya. Nah, Saiful bisa bayar pajak, tapi tetap identitas membawa identitasnya Asep. Karena yang tertera di wajib pajak itu adalah nama Asep. Bagaimana kalau mau diganti nama sendiri? Harus ganti nama. Makanya saya anjurkan teman-teman kalau membeli barang yang kendaraan atau yang kena pajak lah. Anggap aja yang sederhana motor aja. Itu cepat dipindah namakan, diganti nama karena apa? Khawatir orang yang mempunyai STNK KTP waktu beli atau sesuai dengan STNK itu orangnya ya dalik ya wafat misalnya. Itu kan repot. Cepat diganti nama dulu, ganti nama kita supaya bayar pajaknya tidak ribet. Yang lebih ribet lagi gini, membeli motor bukan dari teman tapi dari orang, misalkan dari anggap aja kan suka banyak di yang jualan-jualan motor yang second itu. Nah, yang punya KTP-nya entah di mana, ya motornya dibeli kitanya pas ada bayar pajak atau mau ngisi atau habis atau ganti kaleng itu akan repot. Jadi alangkah baiknya kalau kita membeli sesuatu yang second hand, bukan atas nama sendiri, itu cepat diganti nama, diurus walaupun memang ada biaya pengurusan itu, tapi aman untuk kedepannya. Ya, jadi tadi pertanyaan saya pun, boleh nggak diwakilkan bayarnya? Kalau bayar boleh, tuh kan tetap identitas harus ada identitasnya, minimal ada fotokopi KTP-nya dari yang pemilik awalnya. Karena kalau tidak ada KTP tidak terdetek di situnya. Ya, motornya masih atas nama Asep, nggak bisa. Kecuali kalau udah ada ganti nama langsung di delete di kantor bersamanya samsatnya bahwa motor dengan motor PCX misalkan dengan nomor polisi sekian ganti nama dari Asep menjadi Saiful Wahab misalnya. Nah, itu akan lebih aman. Jadi KTP kita yang dipakai nanti ke depannya. Jadi yang pertama pertanyaan tadi Saiful bisa aja tapi tetap memakai identitas dari pemilik motor yang tertera dengan STNK-nya. Begitu Mas Saiful. Ya, termasuk pembelian rumah juga. Ada kasus di sini, saya minta waktu 2 menit lagi ya, ini udah lewat dari jam 3. Ada kasus di perumahan saya bahwa eh, dia membeli rumah tapi orangnya udah nggak tahu kemana. Wah, kan repot dia mau ganti namanya gimana, dikiranya rumah dapat eh, bukan dapat jual beli gitu kan. Pas mau bayar pajaknya ribet, susah gitu. Nah, itu contoh yang sederhana begitu. Makanya kalau teman-teman punya ini, apalagi berkaitan dengan pajak, cepat balik nama aman. Di samping itu juga kalau nama sendiri kan kalau suatu saat punya rezeki pengen ganti kendaraan yang lebih bagus bisa dijual lagi lebih gampang karena masih udah nama kita sendiri. Mungkin begitu Saiful ya, jawaban dari saya. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin MK